Halo teman-teman, salam kamu jenius. Pada video kali ini kita bahas soal latihan 9 ya. Jadi perhatikan sistem berikut ini. Jika percepatan gravitasi adalah G, massa benda adalah M1 dan M2, ini ya, ini M1, ini M2, dan koefisien GC meja, berarti yang bagian sini ya teman-teman, adalah mu S untuk koefisien GC statis. Artinya kita gunakan kalau bendanya atau sistem ini dalam keadaan diam, sedangkan mu K adalah koefisien GC kinetik, kita gunakan kalau sistem ini dalam keadaan bergerak. Oke, terus dan sistem bergerak. Oke, kalau sistemnya bergerak, maka si M1 akan bergerak ke sini ke kanan dan M2-nya akan bergerak ke bawah. Nah, kita diminta untuk menentukan percepatan benda M1 dan M2. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita kerjakan nih, saya mau nanya dulu nih. Apakah percepatan untuk M1 sama dengan percepatan untuk M2? Gimana? Nah, ini yang harus kita lihat ya. Jadi kita analisa dulu. Jadi misalkan begini. Jika M1 bergerak ya sejauh kita sebut S gitu ya. Jadi dari sini itu pindah ya, misalkan pindah dari sini ke sini. Misalkan dia pindah sejauh S. Nah, berarti seharusnya kalau misalkan ini nggak ada ya, berarti kan ini dia berpindah juga harusnya sejauh S ke bawah sini. Gitu kan ya. Tapi karena ini talinya ada dua gini ya, maka perpindahan sejauh S ini harus dikompensasi ke sini gitu. Jadi kalau M1 berpindah sejauh S, maka di sini ya. Maka M2 akan berpindah ya sejauh setengah S gitu teman-teman. Oke ya, apakah bisa dipahami? Terus saya ulangi lagi ya. Jadi tadi kan si M1 ini kalau misalkan dia berpindah sejauh S ke sini, kalau misalkan sistem katrolnya itu cuma bentuknya begini, teman-teman. Nah, gini ya, misalkan ini. Nah, gini ini katrolnya di sini ya. Nah, kalau dia pindah sejauh S, maka ini kan juga sama, dia akan pindah ke bawah sejauh S gitu ya. Cuman masalahnya di sistem kita ini talinya belok nih, gitu kan ya. Berarti ada dua tali. Artinya perpindahan satu di sini ini terbagi menjadi dua. Makanya kalau dia berpindah sejauh S untuk M1, maka M2 akan berpindah sejauh setengah S. Nah, gitu teman-teman. Oke ya. Lalu karena S perpindahan itu sebanding dengan percepatan. Artinya kalau perpindahannya kecil, maka percepatannya kecil. Perpindahannya besar, percepatannya besar. Itu yang dimaksud dengan kata-kata sebanding ini ya. Nah, maka jadi misalnya kita tulis percepatan benda satu adalah A1. Jadi A1 itu sama dengan 2A2 gitu. Atau A2 sama dengan setengah A1. Nah, ini teman-teman yang akan kita pakai dalam menyelesaikan soal kita. Jadi intinya adalah kalau teman-teman nemu kasus seperti gini ya, terbagi, kita harus definisikan dulu percepatan benda 1 sama benda 2 itu hubungannya bagaimana. Dan ini adalah hubungan percepatannya. Oke teman-teman, selanjutnya tugas kita adalah menggambarkan diagram gaya pada sistem ini. Oh ya, ini saya tulis dulu ya, ini bagian pertama. Solusi ya. Kemudian yang kedua kita gambarkan ya. Gambar diagram gaya dulu. Oke. Pada sistem. Oke, kita gambar dulu ya teman-teman. Biar enak saya pindahin dulu gambarnya ke bawah. Ini ya, misalkan. Oke, kita pindahin dulu ke sini. Kita pindahin juga yang ini ya. Oke, mohon bersabar sebentar. Ya, kita pindahin dulu biar lebih teratur ya.
Oke, di sini dia. Nah, jadi kita lihat ini kan sistem untuk benda satu, yang ini. Benda satu ya. Pertama di sini ada gaya berat yang kita sebut dia namanya W1. Kemudian pada W1 juga ada gaya normal ya di sini. Oke, ini dia gaya normalnya N1. Kemudian karena di sini ada gaya gesek, maka di sini ada F ya. F1. Nah, kemudian ini ada tali, maka M1 akan merasakan ditalik oleh tali. Di sini ya, berarti ini adalah T. Oke. Ini karena satu sistem tali seperti ini, maka tegangan talinya itu semua sama. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini udah selesai untuk benda 1. Nah, sekarang kita lanjut ke benda 2. M2 di sini ada gaya berat. Dilihat dari pusat massa ya, berarti ini tarik ke bawah. Ini adalah W2. Kemudian ini juga sama ada tegangan tali. Ya, di sini juga ada, di sini juga ada. Ini kita sebut saja misalkan ini adalah suatu benda yang keras ya, jadi dia nggak lentur gitu, dan ini bukan tali di sini. Pokoknya untuk megang M2 aja gitu ya. Berarti ini adalah T, ini adalah T. Oke, kalau sudah selesai kita gambarkan diagram gaya pada sistem, langkah selanjutnya adalah kita analisa ya. Analisa dengan hukum Newton. Oke, karena sistemnya bergerak, maka kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Oke, kita tinjau untuk masing-masing benda. Di sini misalkan benda 1 dulu. Benda 1 berarti yang ini misalkan sumbu bagian X-nya dulu ya, yang ini, yang arah datar ini. Jadi sigma Fx sama dengan M kali dengan A. Karena dia bergerak ya, yang ini, maka ya, kemudian gaya yang searah dengan gerak kita sebut positif. Jadi kita tulis T min F1 sama dengan M kali A gitu ya. F1 ini kan gaya gesek, jadi bisa kita tulis T min mu K. Kita pakai mu K karena bendanya sistemnya sudah bergerak ya, kali dengan N1 sama dengan M kali A. Jadi T sama dengan ini M1 ya, M1, ini M1, berarti M1 kali A plus mu K kali dengan N1. Oke, ini simpan sebagai persamaan 1. Kemudian kita lihat juga untuk yang sumbu tegaknya. Misalnya kita sebut ya arah Y ya, sigma Fy sama dengan M kali A. Berarti ini, ini harusnya kita pakai sama dengan 0. Gitu ya. Kenapa? Karena pada arah sumbu Y ini sistemnya dia tidak bergerak ya, dia cuma bergerak arah sini aja, arah datarnya. Berarti di sini adalah ini sigma F ya. Berarti di sini misalkan N1 min W1 sama dengan 0, berarti N1 sama dengan W1. Berarti N1 sama dengan M1 kali G. Oke, ini sebagai persamaan 2. Nah, kita bisa substitusi ya, teman-teman. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi N-nya kita ganti di sini ya. Maka kita dapatkan berarti T sama dengan M1 kali A plus mu K kali dengan M1 kali G. Oke, ini sebagai persamaan 3. Nah, kita sudah selesai menganalisa untuk benda 1. Sekarang kita analisa ya di sini. Benda 2. Benda 2 berarti yang ini. Karena dia cuma bergeraknya arah Y ya di sini ya, arah tegak, berarti kita tulis sigma Fy sama dengan M kali dengan A. Oh ya, saya lupa. Di sini harusnya ini A1 ya. Ini A1, A1. Gitu ya. Ini juga A1. Oke, kita kotakan dulu. Sip. Nah, sekarang berarti untuk di kasus ini, maka yang searah dengan gerak benda positif ya gayanya. Berarti ini W2 min T karena T-nya ada 2 di sini ya, sama dengan M2 kali dengan A2.
Berarti ini W2 minus 2T sama dengan M2 kali A2. Oke. Lalu kita lihat ini pada persamaan 1 sama persamaan ini ya. Ini kan ada sama-sama T-nya nih. Berarti nanti karena antara benda 1 sama benda 2 itu T-nya yang sama, maka nanti T-nya yang kita substitusi. Jadi di sini saya akan buat T sama dengan ya. Berarti kita tulis W2 minus M2 kali dengan A2 sama dengan 2T gitu ya. Atau bisa ditulis di sini 2T pindahin aja, berarti M2 kali G, ini W2-nya udah saya ganti ya. Minus M2 kali dengan A, atau T-nya sama dengan M2G min M2A per 2. Oke, ini sebagai persamaan 4. Lalu langkah selanjutnya adalah kita substitusi persamaan 3 bersama persamaan 4. Oke ya, di sini ya. Substitusi persamaan 3 dan 4. Oh iya teman, ini ada lupa nih, ini A2, ini A2. Oke ya, maka kita dapatkan T sama dengan T di sini ya. Berarti di sini M1 A1 plus mu K M1 kali dengan G ini jadi sama dengan M2G. Ini saya buat per 2 begini aja ya. Min M2A2 per 2. Oke, yang ada A-nya kita kumpulin. Ini ada A1 ya di sini ya. Ini A2. Oh ya. Terus kita sebentar ini teman-teman. Dan persamaan. Tadi kan kita punya hubungan yang ini ya. Yang di atas tadi, ini dia. A1 sama dengan 2A2 ya. Oke, ini kita masukkan ke sini sekalian. Persamaan A1 sama dengan 2A2. Nah, kita substitusi ini ke sini. Berarti M1 kali dengan 2A2 plus mu K kali M1 kali G sama dengan M2G per 2 min M2A2 per 2. Yang ada A2-nya kita kumpulkan. Kita taruh sebelah sini ya. Berarti M1 2A2 plus M2A2 per 2 sama dengan M2G per 2 min mu K M1 kali dengan G. Oke teman-teman, lalu ini kita buat, berarti kita buat ini A2 ya. Kita keluarkan berarti 2M1 plus setengah M2 ya sama dengan, ini berarti kita kalikan 2 semua ya, berarti ini M2G minus mu K M1G per 2. Berarti di sini bisa kita tulis A2 sama dengan, ini berarti per ya ke bawah ya, berarti M2G minus mu K M1G per 2 kali dengan ini 2M1 plus setengah M2 gitu ya. Atau bisa lebih sederhana lagi, A2 sama dengan, ini perpanjangnya, berarti ini G-nya keluarin ya, berarti M2 plus mu K kali M1 kali dengan G per 4 M1, ini kalikan ke dalam ya, plus 2 kali setengah, berarti 1 ya, berarti plus M2. Nah, ini dia untuk si A2-nya. Kemudian A1-nya berapa? A1-nya kita lihat aja di sini. A1 tadi kan sama dengan 2A2 ya. Nah, berarti kita tinggal tulis di sini. Karena A1 sama dengan 2A2, maka kita dapatkan A1 sama dengan 2 dikalikan ini. 2 dikalikan M2 plus mu K M1G per 4 M1 plus M2. Nah, ini dia jawabannya teman-teman ya.
Oke, itu dia cara mengerjakannya. Semoga bisa membantu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.